Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vina Albadriah, mahasiswa dari IAIN Jember, Prodi Ekonomi Syariah 4 dengan NIM E2019-2150. Saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis yang berjudul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah. Nah, ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah ini dapat disebut juga dengan ekonomi dua sektor. Sesuai dengan penjelasan Bapak Wadud, pengertian perekonomian dua sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan saja. Nah, tambahan dari saya, jadi perekonomian tertutup ini merupakan perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian lainnya, khususnya perekonomian tertutup ini tidak terlibat dengan perdagangan internasional, tidak juga terlibat pinjam-meminjam secara internasional, dan benar sekali yang telah dijelaskan oleh Bapak Wadud bahwa perekonomian tertutup hanya melibatkan dua pelaku saja, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Lalu perekonomian ini juga tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomiannya. Lalu dijelaskan pula diagram alir perekonomian dua sektor oleh Bapak Wadud bisa dilihat secara jelasnya di Wadud TV. Lalu ada juga aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Lalu yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk mengkonsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Lalu yang keempat, yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjamkan tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan tersebut. Lalu ada juga hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Jadi pendapatan rumah tangga adalah faktor yang paling penting dalam menentukan tingkat pengeluarannya. Nah, ada 3 tingkat pengeluaran, yaitu yang pertama, pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi tersebut. Lalu yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan ditabungkan. Lalu yang ketiga, yaitu pada pendapatan yang tinggi rumah tangga akan ditabungkan. Lalu dijelaskan juga kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal, merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Lalu yang kedua yaitu kecondongan mengkonsumsi rata-rata, merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income atau YD. Lalu ada pula kecondongan dalam menabung. Yang pertama itu kecondongan menabung marginal atau MPS, merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Lalu yang kedua yaitu kecondongan menabung rata-rata, menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Lalu ada pula fungsi konsumsi dan tabungan. Jadi fungsi konsumsi ini merupakan suatu fungsi yang menggunakan atau menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Lalu ada pula fungsi tabungan. Jadi fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Lalu ada pula investasi dan fungsi investasinya. Pengertian dari investasi sendiri yaitu investasi sering dikenal dengan nama
penanaman modal. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksinya. Lalu investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama, yaitu pembelian barang modal, lalu yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan atau mengganti alat-alat yang baru yang telah lama itu diganti dengan yang baru. Lalu yang ketiga yaitu pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Lalu ada pula faktor penentu investasi, ini ada 6. Yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Lalu yang kedua suku bunga, bagaimana tingkatan suku bunganya. Lalu yang ketiga yaitu ramalan menggunakan keadaan ekonomi di masa depan. Lalu yang keempat kemajuan teknologi. Yang kelima yaitu tingkatan pendapatan nasional dan perubahannya. Lalu yang keenam yaitu keuntungan yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu ada pula dari fungsinya, yaitu merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dalam tingkat pendapatan nasional. Yaitu yang pertama, fungsi investasi otonomi, merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan tersebut. Lalu yang kedua yaitu investasi terpengaruh, merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi investasinya tersebut. Lalu yang terakhir yaitu keseimbangan perekonomian negara. Nah, dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Lalu yang kedua, investasi sama dengan tabungan. Lalu ada pula rumus pengeluaran agregat. Nah, bisa dilihat di video YouTube Bapak Wadud, yaitu Wadud TV. Di sana sudah dijelaskan semuanya secara detail dan hampir sama secara umum yang dilakukan di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah ini, atau ekonomi dua sektor. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.